Wah, Pak Budi sudah sembuh ya? Bu Hani, alhamdulillah Bu. Bahkan sekarang kelihatan sangat sehat sekali loh Pak. Baik ya, mungkin pada kesempatan kali ini ada banyak sekali hal yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui Radio Galuh FM ini yang dipancarluaskan lewat live streaming, sehingga masyarakat juga sangat menantikan sekali karena program ini telah dipromokan H-1 dari sejak malam nih Dok ya. Jadi banyak nih insan-insan yang menantikan kehadiran narasumber nih Pak Dr. Tovan. Baik ya Pak Dokter ya. Mungkin kita ambil poin besarnya saja nih. Ini poin-poin apa nih yang ingin Dok sampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi wabah pandemi ini ya, Dok? Ya, mungkin sudah banyak mendengar atau melihat di media massa, media sosial, lain sebagainya tentang bagaimana COVID ini saat ini lagi booming ya, jadi trending topik. Betul. Tapi saya pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan bahwa kita jangan terlalu takut, betul, tetapi jangan meremehkan. Ya, karena kalau kita terlalu takut, nanti sistem imun kita akan menjadi lemah dan itu akan mudah terjangkit dari yang namanya virus corona. Ya, jadi mungkin semua sudah pada tahu bahwa ini penularan dari manusia ke manusia dan penyebarannya melalui droplet ya, air, tetesan air liur. Itu makanya kenapa selalu tidak henti-hentinya disampaikan bahwa setiap kita semua dalam memutus rantai penyebaran dari virus corona harus memakai yang namanya masker. Iya, pakai masker ya. Ya, jadi sebetulnya bukan hal yang sesuatu yang saya rasa aneh ya, karena ini hal-hal yang dasar. Sebenarnya dengan menjaga hidup sehat saja itu sudah cukup membantu. Contohnya seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari stres. Kalau bisa untuk yang merokok, ya stoplah rokok. Karena kalau sampai terkena gangguan di pernafasan akibat asap rokok, ini akan memudahkan virus berkembang lebih jauh. Oke, baik ya. Dok, selain mungkin masalah asap rokok ini ya, ini sebetulnya nih secara umum nih, bagaimana nih proses penularannya sehingga dikatakan bahwa penularan COVID-19 ini begitu cepat dan bikin panik orang yang memang mendengarnya gitu ya. Oke, silakan Dok. Ya, karena penularannya ini kan awalnya dari diduga hewan ke manusia, tapi pada perjalanannya menjadi penularan dari manusia ke manusia. Jadi di mana ada sekumpulan orang, nah di situ bisa dimungkinkan rantai penularan itu terjadi. Dan penyebarannya adalah melalui droplet atau tetesan air ludah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menutup mulut kita agar tidak mengeluarkan air ludah, khususnya bagi beliau-beliaunya yang sedang batuk pilek atau bersin-bersin ya. Ya. Oke, tadi ada penularan dari hewan ke manusia. Ini maksudnya nih hewan apa ini? Apa semua hewan harus dihindarkan dari jangan berkaitan dengan manusia atau bagaimana nih, Dok? Oh, enggak semua hewan. Ya, karena kalau hewan apa aja itu? Ini kan diduga ya dari kelelawar, kemudian dari ibarat ular ya. Cuma saat ini konsentrasi bukan lagi dari hewan ke manusia, justru yang diwaspadai adalah dari manusia ke manusia. Dan virus ini bisa kena kepada siapa saja ya, ke semua orang, tidak pandang usia. Tidak pandang usia ya? Tidak pandang usia. Ya, sepertinya virus ini seperti virus flu ya. Jadi siapapun bisa kena flu. Tetapi di sini yang lebih dikhususkan lagi adalah hati-hati khususnya buat beliau-beliaunya yang punya daya tahan tubuh lemah. Beliau-beliaunya yang punya penyakit penyerta. Ya, seperti halnya kayak kanker, jantung, kencing manis, darah tinggi, yang menjalani kemoterapi, yang mengidap HIV, AIDS, yang dimana kita tahu bahwa daya tahan tubuh itu
Sangat tidak terlalu bagus ya. Oke. Nah, jadi lebih rentan berpotensi menyerang kepada mereka yang berdaya tahan tubuh lemah begitu. Betul. Oke, jadi langkah-langkah apa nih yang dapat kita lakukan ya untuk supaya kita bisa memelihara daya tahan tubuh agar tidak lemah nih, Dok nih? Ada tip ringan nih dari Dok. Ya, kalau pencegahan mungkin kita sudah sering banyak mendengar ya. Oke. Lakukan gaya hidup sehat. Iya. Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, istirahat cukup, hindari faktor stres. Kalau perlu misalnya dari daerah yang terjangkit adalah usahakan mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Kenapa? Karena dalam waktu 14 hari itu diharapkan sistem imun kita terbentuk dengan baik. Tapi ada hal yang paling utama di antara semua itu. Yang tidak lain adalah bagaimana kita semua bisa menjaga dan meningkatkan sistem imun kita atau imunitas kita agar kita tidak gampang terkena. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ya nanti berbicara tentang imunitas, ya di sebelah saya ada Pak Syah Afianto ya. Oke. Mungkin orang tidak banyak menyadari bahwa sekarang banyak orang berbondong-bondong mencari suplemen vitamin C di lapangan ya. Iya. Dan kebanyakan banyak yang kehabisan, bahkan harga banyak yang dinaikkan, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa ada satu hal yang mungkin kita nikmati tiap hari, tetapi ternyata penelitiannya ini mengandung kandungan vitamin C dan vitamin E juga, yang tentunya bisa membantu menjaga maupun meningkatkan sistem imunitas kita. Baik. Demikian. Ya, oke, baik. Dok, sebentar Dok. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya, sebelum nanti ke Bapak narasumber berikutnya. Dok, saat ini kelihatannya ya nampaknya masyarakat sangat panik banget ya. Di mana-mana ini, tidak boleh di kota, tidak boleh di pedesaan. Nah ya, sebetulnya nih apa sih yang membuat mereka itu panik dan bagaimana supaya tidak panik begitu ya? Nah, karena kalau panik kan otomatis imunitas tubuh tadi Dok bilang menurun ya. Nah, bagaimana caranya, dokter ada yang bisa disampaikan supaya masyarakat lebih tenang, lebih rileks, tetapi tetap antisipasi gitu ya, dan intinya tidak panik dengan wabah pandemi COVID-19 ini? Ya, pada dasarnya kalau kita kenal virus itu adalah self-limited disease, artinya bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri ya, Dok ya? Bisa sembuh sendiri. Oke. Tapi sekali lagi, bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita atau sistem imunitas kita, itu yang lebih penting. Ya, jadi orang tidak gampang sakit kalau dia daya tahan tubuhnya terjaga dengan baik. Jadi sebetulnya tidak perlu panik. Tidak perlu panik ya. Tapi jangan diremehkan, itu saja. Kebanyakan orang panik, tapi sekaligus kalau keluar, saya masih banyak lihat orang tidak menggunakan masker, ya, bawa masker sendiri. Disarankan supaya kita bisa memutus rantai penularan, khususnya lewat droplet. Baik. Dan ada mungkin nanti ada satu hal lagi yang akan disampaikan Pak Syah Afianto, dan saya pikir itu cukup menarik ya. Ada data penelitian juga bahwa ada hal yang bisa sambil lalu di rumah dilakukan bagaimana untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun kita. Baik, dokter. Ya. Terima kasih banyak ya yang telah berbagi pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga saja bisa memberikan manfaat bahwa di saat ini kita sedang berada di wabah pandemi, tetapi kita tidak boleh panik. Barusan saran instruksi dari dokter langsung dari Jakarta. Beliau adalah praktisi kesehatan ya. Yang juga berkecimpung dulu di PT Cahaya Karunia Persada Indonesia ya. Yang paling utama adalah beliau berpesan barusan, tingkatkan imunitas tubuh, tingkatkan imun tubuh ya, agar kita tidak mudah kena yang namanya coronavirus. Baik ya. Sebentar lagi di sini saya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Presiden Direktur dari PT Cahaya Karunia Persada Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Gaul FM Tasikmalaya ya. Talk show spesial dengan tema ya tingkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. Nanti akan kembali di-share kepada Anda sekalian. Tetap bersama kami.
Wah, Pak Budi sudah sembuh ya? Bu Hani, alhamdulillah Bu. Bahkan sekarang kelihatan sangat sehat sekali loh Pak. Rahasianya apa sih Pak? Saya cuma rutin minum Blesti kok Bu. Blesti? Iya Bu, Blesti adalah sejenis teh hitam yang sangat dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan bagus untuk kesehatan. Wah, kalau gitu mulai sekarang saya juga mau rutin minum Blesti Pak. Blesti adalah teh hitam ortodoks Indonesia yang diolah dan dikemas secara baik dari 3 pucuk daun teh Camellia sinensis varietas Assamica yang ditanam pada ketinggian kurang lebih 1.200 meter. Blesti dikemas secara higienis serta terbukti memberikan manfaat luar biasa disertai dengan rasa dan aroma kesegaran teh yang khas menjadikan Blesti sebagai gaya hidup sehat sehari-hari yang barokah bagi keluarga Indonesia. Teh hitam Blesti dipercaya berguna untuk mengatasi kolesterol, penyempitan pembuluh darah, hipertensi atau darah tinggi, jantung, stroke, diabetes, mah, obesitas atau kegemukan, liver atau hati, asam urat, rematik, osteoporosis, nyeri haid, diare, sembelit, penuaan dini, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan Blesti untuk hidup yang lebih sehat.